Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu biha min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya dan insyaallah tarawih yang dirahmati Allah. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya teruskan secara singkat, mohon maaf saya ralat namanya betul, tetapi aktivitas saya di MUI Jakarta Selatan. Yang di Cilandak ada teman saya namanya Ustadz Halim. Ya Bapak sekalian, di samping ini saya merasa karena kemari itu mau rapat, nggak taunya disuruh ya kultum, jadi mohon maaf nih pakainya compang-camping begini. Ya pakainya compang-camping, apalagi jadi imam nanti batuk-batuk ya. Ya karena mohon maaf faktor U, dan saya termasuk orang yang bermutu Pak. Apa itu? Bermuka tua. Jadi memang sudah faktor U. Tapi enggak apalah, karena Sayyidina Ali itu memberikan pelajaran kepada kita. Ungdzur ila maqala wala tangdzur ila mangqala. Lihatlah apa yang disampaikan, tapi jangan melihat siapa yang menyampaikan. Ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para pengurus Masjid Al-Husna yang dirahmati Allah, jamaah serta ibu-ibu yang di atas ya. Mohon maaf, ibu-ibu dengar suara saya? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi maaf kalau saya termasuk yang bermutu ya. Ya. Jadi yang di sini rupa-rupanya ya sudah banyak yang bermutu. Ya. Jadi saya alhamdulillah ini saya merasa fit and proper test saja nih ya, karena besok kita Jumat perdana di Masjid Al-Husna ini, dan insya Allah yang menjadi imam sebenarnya khatib dan imam. Saya berkali-kali menghubungi Pak Din Samsudin, namun beliau tidak bisa, dia minta dijadwalkan yang akan datang saja. Ya sudah, berarti saya asistennya untuk besok. Kalau beliau hadir ya insya Allah, kalau enggak ya insya Allah saya yang menjadi khatib besok. Allah Subhanahu wa ta'ala jelas telah berfirman kepada kita di dalam surat Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'anul Karim diturunkan. Untuk apa? Hudal linnas, petunjuk buat manusia. Wajar. Di mana logikanya? Ketika Rasulullah diturunkan pertama kali belum ada orang Islam. Jadi kalau Al-Qur'an diturunkan hudal linnas, petunjuk buat manusia, dan penjelasan dari petunjuk itu serta pembeda. Masya Allah. Masih tegas lagi ada di dalam ayat lain, hada bayanul linnas wa hudan wa mau'idatul lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an, petunjuk buat semua manusia. Masya Allah. Jadi tidak umat Islam, kita sejak lahir menjadi seorang muslim, seolah-olah ya sudah Al-Quran itu buat kita orang Islam. Tidak salah, tapi Al-Quran diturunkan adalah buat semua manusia.
Nah, oleh karena itu maka resikonya adalah bahwa Al-Quran itu harus bisa menjamin sesuai dengan zamannya. Nah, yang paling penting kita ketahui sebagai orang Indonesia, masyarakat ya yang sesungguhnya ya modern juga belum, kalau tradisional ya. Jadi Al-Quran termasuk mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kita bingung, mukjizatnya Rasulullah Muhammad kok Al-Quran ya, sehingga kadang-kadang Al-Quran dijadikan jimat. Karena mukjizat itu biasanya berupa sesuatu yang apa ya, yang luar biasa, extraordinary. Bagaimana Nabi Musa, bagaimana Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Ya, nah Rasulullah seperti apa? Al-Quran, ternyata Al-Quran itu bisa menjawab semua tantangan zaman di eranya. Bahkan Allah mengatakan dengan jelas, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, dan pastilah kami yang akan menjaganya. Coba itu, ini Allah yang mendeklar itu. Jadi sampai hari kiamat Al-Quran itu tetap terjaga keasliannya. Ya, dulu ketika kita belajar itu Allah memelihara, menjaga keasliannya. Ada berapa satpam, satpol PP, polisi, tentara yang menjaga ya, karena kita tidak paham. Baru sekarang kita tahu Allah menurunkan banyak hamba-hambanya yang beriman dengan kemampuan yang lebih daripada yang lain, sehingga mereka pada hafal Al-Quran. Masya Allah. Mulai dari bayi, remaja, dewasa, tua, yang melihat maupun yang buta. Di Indonesia sebentar lagi akan berdiri pesantren khusus tunanetra. Yang hafal sudah banyak Al-Quran itu, padahal buta. Masya Allah. Ada seorang bayi yang lahir ini cacat, mental cacat karena macam-macam. Ternyata malah hafal Quran. Sampai kepada halaman berapa, baris ke berapa, tahu dia. Masya Allah. Inilah kelebihan kita dan sekaligus menjadi kebanggaan kita, kita beragama Islam. Bagaimana saudara-saudara kita yang lain yang nonis? Ya ibu-ibu, nonis apa itu, Bu? Halo? Ya, non-Islam. Ya, hari ini ditemukan ada 6.577 ayat yang salah secara fundamental. Sehingga mereka saling menyalahkan. Pendetanya menyalahkan percetakan, percetakan menyalahkan penerjemah, itu muter-muter aja. Sehingga ya, wallahu alam apa jadinya. Sekian ribu kesalahan. Al-Quranul Karim Allah yang menjaga. Kalau Allah yang menjaga, kita sudah tidak apa-apa lagi. Sudah tidak perlu khawatir, karena terbukti ya, para hafiz dan hafizah sudah ribuan di dunia ini. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Ya, terakhir karena nanti kita akan lanjutkan dengan tarawih dan sekaligus rapat DKM ya. Terakhir saya akan sampaikan apa yang Allah deklarasikan di dalam surat ke-20 ayat 14, surat Toha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis shalah. Masya Allah, deklarasi Allah. Innani anallah, sungguh akulah Allah. La ilaha illa ana, dan tidak ada Tuhan selain aku. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hadirin yang dirahmati Allah, umat Islam punya Tuhan, dan Tuhannya umat Islam itu namanya Allah. Siapakah Allah? Lihat di Asmaul Husna. Siapakah Allah? Lihat di surat Al-Ikhlas. Tidak usah kita repot-repot. Yang Tuhan ini, Tuhan itu. Inilah
kehebatan agama Islam. Oleh karena itu orang-orang barat yang menjadi mu'alaf itu kalau bisik-bisik sama emaknya, sama encang-cingnya babenya, dia katakan we proud of being Muslim. We are proud. Kita bangga setelah masuk Islam itu bangga. Kenapa? Karena itu punya Al-Quran yang ternyata mukjizat. Sistem ketuhanan di dalam Islam ternyata beda jauh dengan sistem agama yang selama ini dianut. Ini bisik-bisik tetangga para mu'alaf dari barat. Hari ini mu'alaf dari timur, dari India. Namanya Profesor Misbah, ya. Dia mempelajari Weda, dan ternyata di Weda itu ada terjemahan yang mengatakan bahwa pada suatu saat nanti ikutilah petunjuk dari seseorang yang akan lahir dari Jazirah Arab. Dan ternyata setelah diurut-urut ternyata Muhammad itu maksudnya. Dan oleh karena itu seorang profesor tadi mengumumkan agar masyarakat Hindu India supaya berbondong-bondong pindah kepada agama Islam. Masya Allah. Jadi dunia sudah semakin terbuka, semuanya transparan, dan inilah janji Allah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad ke dunia untuk menjadi apa? Untuk menjadi pemenang. Wadinil haq, dengan memberikan pelajaran agama yang benar. Liyudhhirahu, untuk menjadikan pemenang. Jadi ajaran Islam ini memang dijamin menang terhadap ajaran-ajaran yang lain. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi sekali lagi kita bangga dengan Islam, dan marilah acara-acara Ramadan, acara-acara kajian ini kita hadiri. Karena Ramadan adalah syahrul tarbiyah, ya, bulan pendidikan. Bagaimana agar kita ini memang terus menerus mengkaji. Kita ini dilahirkan di Indonesia Islam kultural. Kemudian berkembang bisa macam-macam. Ada yang tersesat di jalan, ada yang agak miring, ada yang tetap lempeng tapi lempeng larinya kenceng. Lah ini masya Allah ini. Ini yang memang sudah sunatullah. Ya, ibarat kita di keluarga itu ada anak-anak kita. Ya, mohon maaf, saya sudah berkeluarga. Cucu saya 7, anak saya 5, istri alhamdulillah sudah 2 dan cukup 2. Ya, mohon maaf ibu-ibu ya. Jadi ini juga tidak sengaja, karena sesuai dengan sunnah Rasulullah, ketika istri pertama sudah dipanggil pulang, ya sudah boleh kita punya lagi gitu kira-kira. Ya Pak Dirman ya. Ya. Ya, mohon maaf saya batuk-batuk, jadi kayaknya kalau jadi imam ya agak repot nih. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.